di hidup, orang tuh lebih sering gagal apa sukses? Gagal. Simple dong. Means kalau misalnya kita sharing kegagalan kita, kemungkinan besar orang akan bisa lebih relate. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang lebih sering gagal gitu. Salah satu kesalahan yang paling banyak orang lakuin nih kayaknya. Pengen cepet viral, pengen cepet dapat duit. Sekali udah dapet winning content, sekali naik followers dikit, duit langsung. Atau bahkan seringkali orang belum bangun personal branding yang kuat, udah jualan juga bahkan. Nggak salah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kita dapat followers cepet? Boleh. Dapat duit cepet? Boleh, asalkan caranya benar. Bukan berarti segala hal yang cepet, segala hal yang instan itu tuh jelek. Enggak juga. Bisa jadi itu bagus kok. Kenapa? Karena kita udah punya pengalaman ya. Berarti seseorang pada saat mau mulai personal branding nggak bisa sekedar mulai aja dulu dong. Berarti itu sebuah kesalahan. Di balik konten hari ini kita bakal ngomongin kesalahan dari mulai personal branding. So my first question is, Ram, apa aja kesalahan personal branding yang paling banyak dilakuin orang? Oke, pendapat pribadi ya ini ya. Karena yang menurut gua kurang tepat bisa jadi menurut orang tepat gitu kan. Bisa jadi. Tapi ini dari pengalaman dan dari renungan pribadi lah gitu. When we talk about kesalahan-kesalahan personal branding, menurut gua salah satu hal yang kita sering lakukan dan itu merupakan sebenarnya hal yang bisa jadi justru mendestroy, menghancurkan personal branding kita dan bukan membangun personal branding kita, adalah nge-ATM konten orang dan ngikutin tren terlalu banyak. Nge-ATM konten orang dan ngikutin tren terlalu banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita terlalu sering ATM orang, terlalu sering ngikutin tren, kita bangun personal branding nih. Personalnya di mana? Simpelnya begitu. Lu bilang lu mau bangun personal branding, tapi kerjaan lu setiap hari adalah nge-ATM konten orang sama ngikutin tren. Pertanyaan gue, personalnya di mana, bos? Simple kayak gitu sih. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena dulu gue begitu gitu. Jadi bukannya apa-apa gitu. Dulu gue begitu. Makanya sekarang gue bikin akun baru kan. Akun gue udah 500.000 followers, gue bikin akun baru. Bodoh nggak itu? Ya bisa iya, bisa enggak gitu. Jadi itu sih menurut gue. Seringkali kalau misalnya kita nge-ATM konten orang terlalu banyak, kita niru tren terlalu banyak, yang terjadi adalah kita tuh bukan membesarkan personal branding kita, tapi kita membesarkan format konten orang lain atau ide atau gagasan orang lain. Kenapa? Karena ride the wave. Wave yang bikin siapa? Orang lain. Kreditnya ke siapa? Ya orang itu gitu. Contoh, misalnya kita bikin konten formatnya kayak gini nih. Kalau misalnya ada yang ngikutin, itu berarti kan, you know what I mean? Ini konten gue pernah lihat nih di siapa yang kayak gitu lah. Seringkali seperti itu. Nah, bukan berarti kita nggak boleh nge-ATM konten orang, bukan begitu. Tapi seringkali kita tuh literally nge-ATM tuh kayak nggak ada soul-nya gitu. Nge-ATM tuh kayak bukan cuma soal modifnya aja ya. Modif tuh gampang gitu. Misalnya orang bilang, cara tidur hanya dalam 1 menit gitu. Terus kalau misalnya kita ATM, cara tidur pulas hanya dalam 1 menit. That is not modif, bro, gitu loh maksudnya. Kebayang sih maksud gue? Lu ngenambahin satu kata, lu nge-paraphrase itu nggak modif gitu. Seringkali orang salah kaprahnya begitu. Tapi kan ini gue udah ganti kata, bro, it's not modification, it's paraphrasing. Paraphrasing sama modification itu 2 hal yang berbeda gitu. Modif itu adalah pemikiran original lu. Modif itu adalah ibaratnya penemuan-penemuan lu, pendapat lu terhadap hal ini, terhadap topik ini tuh apa gitu. Bukan nge-paraphrase konten yang udah ada gitu. Seringkali masalahnya masih banyak orang, termasuk kita dulu beberapa tahun lalu, nge-grow akun tuh seperti demikian. Yes, views-nya banyak, followersnya banyak, tapi apakah qualified views, qualified followers? Itu kan yang harus kita perhatikan lebih dalam lagi. Bukan berarti nggak boleh viral ya. Bukan begitu. Bukan berarti nggak boleh followers banyak. Followers banyak dan viral bagus. Tapi pertanyaannya, apakah followers yang kita dapatkan itu dan views yang kita dapatkan itu adalah audiens yang kita mau? Kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya iya, good for you, berarti personal branding lu bagus, sesuai dengan tujuan lu. Tapi kalau misalnya enggak, itu kan big red flag. Maksudnya itu adalah sebuah ibaratnya ancaman loh bagi personal branding kita, karena kita menuju ke arah yang salah gitu. Jadi itu sih kesalahan pertama paling besar adalah kita seringkali nge-ATM konten orang. Kenapa itu kesalahan besar? Karena tadi kita ngegedein format orang, ngegedein branding orang. Dan yang kedua adalah kita mengoptimize konten kita seputar kompetitor kita. Bukan seputar audiens atau customer kita. Kebayang nggak? Kita nih ketika bikin konten, kita nggak lihat yang kompetitor kita lakuin apa, kita ATM. Tapi kalau misalnya kayak begitu, berarti kita lensanya adalah kita mikirin kita bikin konten buat kompetitor kita dong. Bukan buat audiens kita. Karena yang kompetitor kita lakuin, belum tentu itu yang audiens kita butuhin. PR-nya, kita tahu nggak yang audiens kita butuhin apa? Pain point-nya apa? Cari tahu pain point mereka apa, ajak ngobrol di DM, bikin poll, bikin question box, bikin FGD or whatever it is. Ya lu harus ngerti yang kita mau bikin apakah ini sesuai dengan audiens kita atau enggak gitu. Karena kalau misalnya enggak, kita jadi bikin konten bukan buat audiens kita, malah buat kompetitor kita gitu kan. Kurang lebih gitu sih. That's so true sih. Karena nggak bohong, kita melihat banyak banget konten yang mirip.
secara topik, secara format, walaupun dibilang ini kan take gue, ini kan perspektif gue, tapi in the end balik lagi yang lu bilang bener banget, kreditnya oh ini kontennya kayak si ini. We know whose content it is. Nah, tapi pertanyaan gue lagi, untuk orang yang mau buat konten, dia menarik qualified audience yang salah, menarik audience yang salah. Tapi bukankah orang itu akan tetap salah kalau dia nggak bisa nentuin audiensnya siapa? Kalau gitu gimana cara nentuinnya? Yes, so that is what we called ideal customer profile kan sebenarnya. Kalau misalnya di bahasa kita harus ngerti ketika kita bikin konten ini sebenarnya tujuannya apa dulu, ya kan? Ada yang namanya ideal audience profile, ada yang namanya ideal customer profile. Ideal audience profile adalah ya udah kita mau nge-serve siapa, kita mau ngasih impact ke siapa gitu. Tapi ada yang namanya ideal customer profile, siapa yang bisa jadi customer kita. Ibaratnya ada konsep yang namanya dream followers sama ideal customer profile gitu. Nah, jadi ibaratnya dream follower ini bisa jadi ideal customer profile kita nih nanti pada akhirnya. Tapi bisa jadi dia belum nyampe titik ideal customer profile kita gitu. Nah, tapi essentially ini adalah kalau bahasa gampangnya, kalau nggak teknisnya, ini geng kita lah. Geng kita tuh siapa sih? Berarti lu bikin geng nih, lu bikin komunitas. Orang-orang kayak apa yang lu boleh ajak masuk ke komunitas lu gitu, ke inner circle lu. Kriteria-kriterianya seperti apa, kualitas-kualitas apa yang dia harus punya. Kurang lebih sebelumnya dia pernah mengalami keresahan atau permasalahan akan hal apa aja sih. Terus solusi yang dia bisa melakukan untuk mengatasi masalah itu apa aja sih gitu. Terlepas dari teknis-teknisnya ya, seperti kalau orang sering ngelakuin kan di luar sana, nama, terus habis itu umur, lokasi domisilinya di mana, pekerjaannya apa, income per bulannya. It's not just about that. It's about understanding who is it that we wanna serve sih sebenarnya gitu. Tipe orang apa sih yang kita paling bisa bantu gitu. Kalau misalnya gue melihat ke diri gue pribadi, tipe orang seperti apa sih yang Rama paling bisa bantu? Paling gampangnya adalah Rama 2 tahun lalu, Rama 1 tahun lalu. Kenapa? Karena kita sudah melewati fase itu gitu. Karena seringkali sebenarnya kalau misalnya kita bikin konten kan kita belajar atau terinspirasi dari konten ya. That is one of the biggest purpose kenapa kita bikin konten. Siapa sih orang yang akan paling belajar banyak sama kita? Siapa sih orang yang paling bakal terinspirasi sama kita? Seringkali adalah orang yang 1 sampai 2 langkah di belakang kita. Contoh, misalnya kita mau belajar fitness. Kita belajar sama Adira. Adira jago nggak? GOAT. Greatest of the greatest of all time. GOAT. Dia udah paling jago, udah paling emang influential lah di dunia bodybuilding, salah satunya di Indonesia gitu. Kalau misalnya lu mau belajar kan, Adira kan mungkin kan dia ngomong apa, bisa jadi lu sangat jauh dari level dia. Cara mainnya beda. Lu nanya misalnya nasihat bisnis ke triliuner, beda. Dia misalnya udah ngomongin capital allocation, human resource management, dan segala macam. Lu masih mikir bulan depan profit gimana gitu, ngerti gak sih? Nah, jadi seringkali yang paling bisa membantu kita dalam situasi kita, yang paling cocok ya, gitu. Itu adalah orang yang 1 sampai 2 langkah di depan kita. Nah, jadi makanya sebenarnya siapa sih yang kita bisa serve? Paling gampangnya kalau misalnya kita benar-benar buta, kita nggak tahu nih orang ini mengalami masalah apa sih, orang ini butuh solusi apa sih, orang ini sebenarnya butuhnya apa gitu ya. Paling gampang ya, lu 2 tahun lalu tuh siapa? Seringkali akan ada orang yang seperti lu gitu dan butuh bantuan lu gitu. Menarik ya. Jadi pada saat kita mau membuat sebuah personal branding, mau bikin konten, ujung-ujungnya kalau kita mencari orang yang terlalu jauh juga ngajarinnya mungkin ngerti tapi nggak serelate itu. Makanya lebih baik kita bikin pelajaran atau kita bikin sharing ke orang yang mungkin lebih relate. That's why kita ngasih pelajaran lah ke orang, ke diri kita yang dulu. Yang menarik yang tadi lo bilang juga adalah soal komunitas dan geng. Karena dalam satu komunitas sendiri ada gengnya masing-masing yang mungkin lebih cocok. Nah, itu kan seperti membuat konsep yang lo bilang world building ya. Kita membuat komunitas tuh kayak membuat sebuah dunia kita sendiri kan. Membuat orang-orang yang sesuai ini bisa masuk. Nah, tapi apakah kalau begitu berarti seseorang pada saat mau mulai personal branding nggak bisa sekedar mulai aja dulu dong? Berarti itu sebuah kesalahan. Oh iya, nah itu kesalahan yang kedua sih sebenarnya. Yaitu seringkali mulai aja dulu. Lu kalau misalnya kita bikin personal branding nih, mulai aja dulu gitu. By all means, bukan berarti mulai aja dulu tuh adalah sebuah hal yang buruk ya, nggak sama sekali. It's a very good initiative gitu. Kita mulai aja dulu. Yang penting kita action dulu bagus. Tapi seringkali kalau misalnya kita mulai aja dulu, kita jalan-jalan tapi kita nggak tahu kita mau ke arah yang mana, nyasar gitu. Gitu kan. Kalau tiba-tiba di depan ada singa kita dicaplok gimana? Duar kan gitu. Nah, jadi itu seringkali yang bisa terjadi kalau misalnya kita bikin personal branding. Kita mulai aja dulu, kita nggak tahu arahnya kemana. Di tengah jalan, kita baru tahu kita maunya ke sini.
Oke. Tapi ternyata kita selama ini ngebangun personal branding kita ke sana. Susah, berabe. Gimana cara muter balikinnya? Karena kan ada pepatah bilang, kalau misal lu tahu lu naik kereta nih, lu salah jalur, lu turun di stasiun berikutnya. Kenapa? Karena semakin lama lu turun di stasiun yang udah semakin jauh, tiket pulangnya semakin mahal. Simpelnya begitu. Karena balik lagi, tujuan personal branding kita apa? Itu yang perlu kita tentuin. Jadi, mulai aja dulu itu sebenarnya bagus dan tidak. Bagusnya kenapa? Karena membuat kita nggak overthinking. Karena seringkali itu menjadi kesalahan juga. Kesalahan ketiga apa? Overthinking. Perfectionism, overthinking, kayak segala hal mau perfect dan segala macam. Tapi lu baru mulai, gimana lu bisa? Misalnya lu pengen bikin siapa yang sinematik ya di Indo ya? Sinematik di Ya pokoknya itulah gitu kan. Nah jadi lu baru hari pertama megang kamera, lu megang kameranya kamera yang misalnya entry level, tapi lu mau ngebandingin sama orang yang kameranya harganya 100 juta gitu. Yang udah ngelakuin ini 10 tahun. Kan agak sedikit sulit gitu kan. Misalnya lu mau dapat 10 M pertama, lu mau invest nih buat dapat 10 M pertama gitu kan. Tapi lu punya duit baru 100 juta, dari 100 juta ke 10 M. Bos, agak susah ya gitu kan. Nah, jadi the thing is people always overanalyze things seringkali di konten. Makanya ketika kita bikin konten ini juga kan gue bilang, Mike, let's just have fun. Karena essence dari personal branding adalah you just have fun, bro. Gitu. Just being yourself lah. Setidaknya gue nggak tahu ya nanti yang nonton konten ini berapa banyak gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalnya amit-amit yang nonton sangat sedikit gitu ya, metrik sangat sedikit orang beda-beda ya. Tapi setidaknya I'm having a fun conversation gitu. That's what content is about. That's what personal branding is about. Doing fun things, connecting with like-minded people gitu loh, and doing greater things together, kan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mulai aja dulu, bagusnya tadi ya kan, jadi lu nggak over complicate things gitu. Tapi buruknya adalah bisa jadi lu mulai tapi lu jalan-jalan lu ke arah yang salah, dan nanti ketika lu mau muter balik susah, kejauhan jadi gitu. I see. Itu menarik sih. Dan yang menarik lagi lu bilang gini, pada saat kita mulai personal branding, yang gue suka lu bilang adalah kita harus punya tujuan dulu, kita harus punya base lah biar kita nggak salah kejauhan. Karena gue melihat ini di komunitas softball gue. I don't mean any harm atau no offense to anyone. Tapi beberapa orang itu mulai softball dengan hanya sekedar mulai aja dulu, mulai latihan, mulai ini, ujung-ujungnya setelah 1 tahun, I'm not an expert, gue cuman udah lama main, tapi gue melihat basicnya aja salah. Dan untuk dibenerin, kayak lu harus intentionally membetulkan itu dengan sangat sulit. Sedangkan kalau gue lihat istri gue yang dari awal main, gue tekenin, lu belajar yang bener, latihan yang bener, basic bener, disiplin dulu. Udah kebentuk muscle memorinya, sekarang enak jadinya jalan. Nah, in that case, dari lu, kalau misalnya orang buat mulai, berarti biar nggak sekedar mulai aja dulu, nggak analysis paralysis, nggak overcomplicated things, apa yang dari lu bisa membuat mereka lebih simple untuk mulai? Mungkin gue menambahkan cerita lu tadi dengan kesalahan nomor 4. Which is orang pengen cepat viral, pengen cepat dapat duit. Itu kesalahan yang paling banyak, salah satu kesalahan yang paling banyak orang melakukan nih kayaknya. Pengen cepat viral, pengen cepat dapat duit. Sekali udah dapat winning content, sekali naik followers sedikit, duit langsung. Atau bahkan seringkali orang belum bangun personal branding yang kuat udah jualan juga bahkan. Nggak salah. Karena bisa jadi what if emang itu resort terakhir dari keberlangsungan hidup dia. Kebutuhan hidup dia. Nah tapi kalau misalnya itu mindset kita seperti itu ya, harus cepat viral, harus cepat dapat duit. Ini ngelit kita ke kesalahan nomor 5 nih menurut gue. Which is ibaratnya, aduh gimana cara ngomongnya? Ini mungkin dalam segi mindset ya. Itu jadi scarcity mindset, bukan abundance mindset. Karena lu kelihatan banget nih. Kalau misalnya lu lagi bikin konten buat nyari duit, kelihatan. Kelihatan dari mana? Dari vibe-nya kelihatan, bener gak sih? Belum apa-apa, komen ya. Nanti aku kirimin ini ke DM kamu gitu loh. Klik link di bio ya gitu. Nggak salah. Tapi kalau misalnya kita bikin 1 minggu 7 konten, 7-nya begitu, gimana maksud gua gitu kan? Kayak orang juga merasa wah kok begini sih gitu ya. Jadi you operate from a scarcity mindset. Nah mungkin gue ini mau share sedikit ya, sesuatu yang personal. Gue ini baru ketemu sama salah satu teman gue beberapa hari lalu ya. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya di sini ada yang penikmat TEDx, kan ada TEDx Talks, ada yang namanya TEDx Jakarta. Jadi semenjak 2019 gue tuh udah volunteer di sana gitu. Dan role yang gue pegang adalah communications. Jadi long story short, yang megang komunikasi di TEDx Jakarta tuh gua dan beberapa volunteer lainnya gitu.
Jadi beberapa waktu lalu gue ketemu co-head gue. Jadi gue yang mimpin dan ada satu orang lagi nih, gitu kan. Dia bilang, kan kita kecap ya, kayak Ram, apa kabar sekarang, bla 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 gitu kan. Gue tanya dia lagi ngapain, gue lagi ngapain dan segala macam. Terus dia berkomentar suatu hal yang menggelitik gue banget. Konten lu sekarang beda ya Ram. Kalau dulu lu kesannya desperate banget gitu. Nah mungkin nanti di sini bisa ditimbulin ya konten-konten gue tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian scroll konten gue ke bawah, dia tuh bilang, gue tanya kenapa desperate, isinya sama semua, muka lu semua, dan call to action semua. Jadi kalau lu scroll, itu tuh literally tuh dari ada kali 20 postingan, ketika gue lihat beneran loh, muka gue semua isinya. Terus isinya tuh kayak how to make money semua kan. Karena kan kita sempat ada dalam fase itu, productivity boy, value creator, ngajarin orang gimana cara menghasilkan dari digital product. Itu sekitar 2 tahun lalu maybe, gitu semua. Ini 2023 ya. Terus habis itu call to action semua gitu kan. Jadi kayak dia bilang, lu kayak desperate banget, kelihatan banget tuh lagi nyari duit gitu. Bukannya mungkin lu gak ada duit ya, tapi kelihatan banget lu lagi nyari duit gitu. Iya, paham. Scarcity mindset gitu. Sampai ketika dia ngomong itu kan cewek gue di sebelah gue. Pas kita lagi jalan pulang, bahkan cewek gue bilang begini ke gue, wah ini berarti kayak jelek gitu. Kamu tahu gak sih dulu aku tuh subscribe newsletter kamu. Oke. Gue baru tahu dan dia tuh bacain newsletter kita loh, Mike. Cewek gue bacain newsletter kita dari dulu gitu, bener-bener pas kita bikin newsletter dia suka bacainnya gitu. Dia make time buat baca. Sampai akhirnya dia bilang, tapi aku udah unsubscribe. Oh, gitu. Ibaratnya kalau di unfollow man gitu. Iya. Gue tanya kenapa unsubscribe. Cewek gue tuh tipe orang yang legowo banget sama hal-hal duniawi. Jadi dia tuh nggak yang kayak ngejar duit, wah kayak gimana. Tapi dia she's abundant in her own way lah gitu. Dia bilang, iya kesannya kayak it's giving me unnecessary pressure aja kontennya. Ibaratnya kamu kalau umur segini belum bisa mendapatkan uang segini, belum ada pencapaian, belum ada follower segini, kamu gagal. That is the vibe of content that I give 2-3 tahun lalu, kayak 2023 gitu. So I was like, gitu ya ternyata ya. Jadi itu kan mengamplifikasi persepsi gue di waktu itu. Balik lagi, sebenarnya apa persepsi gue apa? Ya gue jualan mulu, gue scarcity mindset banget gitu. Jadi itu sih. Tapi salah nggak gitu? Relatif. Karena bisa jadi ada orang yang jualan terus, itu karena memang itu buat keberlangsungan kehidupan mereka di bulan depan. Nah jadi benar atau enggak sih menurut gua ya tergantung kondisi ya. Gua nggak bisa bilang lu nggak boleh jualan, tahu-tahu nggak jualan besok dia nggak makan kan ya susah juga gitu kan ibaratnya. Pinjol nanti ya jangan dong gitu kan maksudnya. Ya jadi balik lagi gitu. It's about wanting money and followers so fast sampai ada scarcity mindset. Karena pertanyaannya boleh nggak sih kita dapat followers cepat, boleh dapat duit cepat, boleh asalkan caranya benar. Bukan berarti nggak bisa loh. Kalau kita jago, kalau kita ngerti caranya bisa kok tetap elegan tapi tetap dapat duit banyak. Bukan berarti segala hal yang cepat, segala hal yang instan itu tuh jelek. Enggak juga. Bisa jadi itu bagus kok. Kenapa? Karena kita udah punya pengalaman ya. Oke. Bisa jadi orang dapat 1M satu hari dari ngonten bisa nggak bisa. Tapi dia udah ngonten berapa lama? 10 tahun. 20 tahun bisa. Tapi memungkinkan nggak buat orang yang baru 1 minggu konten sehari dapat 1M? Kemungkinan besar kurang realistis. Kan gitu aja gitu. Jadi bukan berarti segala hal yang cepat, segala hal yang instan tuh jelek. Bukan gitu. Bisa jadi itu sebenarnya nggak instan, tapi kita nggak melihat prosesnya aja kan. Tapi seringkali itu sih. Kalau kita baru mulai, langsung mau followers banyak, langsung mau viewers banyak, scarcity mindset. Itu sih beberapa kesalahan yang gue sering lihat juga ya, termasuk gue dulu. Iya. Menarik sih. Dan lu bilang kan memang nggak salah untuk bisa cepat tanda kutip sukses dari konten. Apakah pengalaman kita sebelumnya dalam hidup menjadi sebuah leverage pada saat kita bikin konten kalau gitu? Gue sangat setuju. Kesalahan kita balik lagi adalah we don't get too personal. Padahal ini personal branding. Iya. Kesalahan kita yang ketujuh adalah kita nggak berani ngasih lihat failures. Oke, iya. Yang gue lakuin dan yang gue sharing barusan apa? Gue ngasih lihat kegagalan gue kan. Anjir, gue dikatain temen gue di unsubscribe cewek gue bos gitu. Maksudnya itu kegagalan tuh. Karena ibaratnya seringkali kita tuh takut buat ngasih lihat kegagalan kita. Tapi kalau misalnya kita pikir lebih jauh lagi ya, di hidup orang tuh lebih sering gagal apa sukses? Gagal. Simple dong. Means kalau misalnya kita sharing kegagalan kita,
Orang akan bisa relate nggak? Kemungkinan besar orang akan bisa lebih relate. Kenapa? Karena orang lebih banyak orang yang lebih sering gagal gitu. Meaning kegagalan kita, kalau misalnya kita bisa mengemasnya dengan baik, itu bisa menjadi pembelajaran bagus juga buat orang lain. Nggak cuma semua harus kisah sukses. Zero to hero story itu nggak harus selalu kayak gitu. Bisa jadi hero to zero story juga keren kok gitu loh. Lu mulai semuanya dari awal gitu. Orang bisa relate. Kesalahannya seringkali adalah orang tuh cuma mau ngasih lihat yang bagus-bagus doang. Kan orang sering bilang ya, social media is your highlight reel. Yes, tapi it can also become your failure reel. Tapi jangan sampai kehidupannya failure semua, jangan gitu. Tapi kan kita ambil pembelajaran dari sana. Jadi don't forget to share your shortcomings juga, karena orang pasti bisa relate. Karena kalau misalnya kita bisa kayak begitu, pasti kita akan bisa jadi lebih personal. Karena personal brand itu adalah personal, ya jadi lebih bagus kalau misalnya kita bisa semakin personal. Banyak banget kesalahannya berarti ya. Gue sampai nggak ingat semua. Ada sekitar 7 atau 8 itulah kesalahan. Pokoknya itulah. Lu bisa lihat di bawah nanti lah. Rangkumannya nanti lu bisa lihat ada di bawah. Oke, tapi to sum it up, kalau orang nggak mau ngelakuin kesalahan-kesalahan ini, dari lu, what should they do? Right. Yang perlu kita lakukan adalah membangun personal branding yang baik dan benar. Dengan cara yang baik dan benar. Semua orang punya cara yang masing-masing. Gue punya cara gue sendiri. Nah, tapi kalau misalnya lu pengen mulai dan lu pengen tahu gimana sih cara kita membangun personal branding ya. Jadi kita udah bikin workbook atau guide yang lo bisa claim di bawah dengan cara klik link di deskripsi dan langsung aja claim secara gratis. It's for you to start your personal branding journey, dan harapannya dengan adanya workbook ini kita bisa memulai personal branding kita dengan lebih intentional. Karena balik lagi, baik dan benar itu relatif ya. Tapi yang gue pengen tekankan di sini adalah kita bisa mengamplify diri kita seapa adanya dan dengan intentional, dan kita bisa mengetahui tujuan kita ketika membangun personal branding apa, supaya kita nggak salah jalan. Harapannya ini bisa menjadi kickstart yang bagus buat personal branding lo, atau kalau misalnya lo udah bikin personal branding udah lama, tapi lo lagi berada di persimpangan jalan, which is sering banget terjadi, hopefully ini bisa menjadi sebuah tools yang bisa memberikan lo clarity untuk maju ke depannya gimana. So, don't forget, once again, click the link in the description below, and I'm gonna see you in the workbook.